Dia baik bagiku. Terpuji nama Tuhan, saya menyampaikan selamat sore, salam damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh kaum muda, baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui siaran radio, video, internet dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita senantiasa. Puji nama Tuhan, kita segera mulaikan ibadah kita pada sore hari ini dengan menaikkan satu pujian dari bunyian tambahan nomor 7. Nyanyian tambahan nomor 7, Indah Bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sementara doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, kita mengatakan ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Biarlah ini menjadi cetusan hati kami bersama. Kami bisa menikmati keindahan saat kami bersamamu Tuhan, terutama lewat ibadah pelayanan kami kepadamu yang kami lakukan pada sore malam ini dalam ibadah kaum muda remaja ini. Biarlah sungguh-sungguh kami menikmati keindahan, kebahagiaan di dalam Tuhan, supaya kami tidak tertarik oleh kebahagiaan keindahan dunia yang semu Tuhan, yang menjerumuskan kami dalam dosa-dosa, puncaknya dosa sampai kebinasaan. Tapi biarlah kami dekat kepadamu selalu, sampai kami mendapatkan hidup kekal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, dalam negeri, luar negeri, semua di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami merasakan keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan senantiasa. Ibadah ini tidak kering tanpa arti. Tuhan jamah kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi. Tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih, pakai kami menjadi saksi-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, menintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah ini, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Mohon kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Terpuji nama Tuhan. Demikian juga tak lupa saya menyampaikan selamat datang, selamat beribadah dalam rumah Tuhan bagi saudara sidang jemaat kaum muda yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, maupun baru pertama kali bergabung melalui siaran radio, video, internet dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Biarlah kiranya berkat Tuhan melimpah, anugerah Tuhan membawa kehidupan kita untuk senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Nyanyian rohani nomor 43, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Nomor 43, nyanyian rohani, satu hal telah kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman. Satu hal telah kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Puji nama Tuhan. Biarlah ini sungguh-sungguh menjadi kerinduan saya dan kita semua, menjadi kehidupan yang tertanam dalam bait Tuhan, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan senantiasa menolong, dijadikan berhasil dan indah. Satu hal telah kuminta, bersama kita bangkit berdiri bersama-sama dengan satu kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan. Satu hal telah kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan
kemuliaan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati karunia dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita kepada Dia dari buku nyanyian rohani nomor 36, bahwa Tuhan juga gunung batuku. 36 nyanyian rohani. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung. Kembali saya undang berdiri bersama-sama. Percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Saya buka kesempatan bagi sidang jemaat kaum muda yang mau bersaksi. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita naikkan satu pujian dari pujian tambahan, Bila Kau yang membuka pintu. Nyanyian tambahan, Bila Kau yang membuka pintu. Segala berkatku diserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuat itu ku
pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah segala perkara. segala perkaraku, segala Allah pembelaku, segala kuat itu ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Mari, masih saya buka ruang kesaksian. Kalau tidak ada, saya undang kurs sekolah minggu menaikkan pujiannya. Kita naikkan satu pujian dari bukunya nomor 114, nyanyian rohani nomor 114. Dia tak pernah gagal. 114 dari buku nyanyian rohani. Kembali saya undang mari bersama-sama. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Yesus, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Silakan duduk kembali.
Puji nama Tuhan. Bila keselamatan yang kita terima, kita perjuangkan senantiasa sampai mencapai garis akhir dengan kehidupan kita bawa untuk bisa tergembala dengan sungguh-sungguh sampai kita bisa taat dengar-dengaran, maka kuasa Tuhan akan kita alami. Kita alami pujian kita dari buku nyanyian tambahan nomor 28, Dalam Yesus. Nyanyian tambahan nomor 28. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selakor. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya undang vokal grup menaikkan pujiannya. Kita tetap pujikan pujian ini kembali. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Vokal grup saya undang maju ke depan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kur, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selakor. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
peganglah tanganku dan pimpinlah hidup muda kami yang penuh kelemahan. Sucikanlah dan baharilah agar jangan aku jatuh, sebab Kau telah menebus lewat korban-Mu yang mulia. Pimpin hidupku di sepanjang jalanku, sebab ku takkan mampu menghadapi godaan. Dunia ini semakin gencar menyerang dengan kerasnya untuk menggoyahkan iman padamu ya Tuhan. Tuhan, peganglah tanganku dan pimpinlah hidup muda kami yang penuh kelemahan. Sucikanlah dan baharilah agar jangan aku jatuh, sebab Kau telah menebus lewat korban-Mu yang mulia. Pimpin hidupku di sepanjang jalanku, sebab ku takkan mampu menghadapi godaan. Dunia ini semakin gencar menyerang dengan kerasnya untuk menggoyahkan iman padamu ya Tuhan. Bila hikmat-Mu lewat terang firman-Mu, penuhi hati kami dengan roh dan kasih-Mu. Terangilah setiap langkahku untuk mengikut jejak-Mu. Jadikan hidupku terang bagi sesama. Terangilah setiap langkahku untuk mengikut jejak-Mu. Jadikan hidupku terang bagi sesama. Jadikan hidupku terang bagi sesama. Mau tidak mau kita menyadari bahwa dunia semakin keras dalam keguncangan, dan semakin kita menyadari begitu banyak ketidakmampuan yang kita miliki, hanya seperti tanah liat yang mutlak harus diletakkan dalam tangan Tuhan. Kita persiapkan segenap kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyi satu pujian dari nyanyian tambahan nomor 1, Allah Peduli. Dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu
perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah. Kembali ke atas banyak perkara. Banyak perkara. Sementara waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Teruskan lagi, kita mengangkat tangan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Haleluya. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau selalu memperhatikan, memperdulikan kami. Teristimewa kami, kaum muda remaja yang tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa, yang harus hidup di padang gurun dunia, Tuhan, yang tandus, yang sulit, yang mustahil, di padang gurun dunia yang gelap, Tuhan, penuh dengan dosa, sampai puncaknya dosa, dosa makan minum dan kawin mengawinkan, Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai kami semua. Dan kami percaya penyertaan-Mu tetap kepada kami, Tuhan, terbukti pada malam ini. Engkau masih memberikan kesempatan kami datang kepadamu. Teristimewa kami bisa mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Sebab firman-Mu adalah, oh Tuhan, kekuatan bagi kami untuk tidak jatuh dalam dosa. Firman-Mu juga adalah terang bagi hidup kami, Tuhan, untuk mengarahkan kami kepada kesempurnaan, kepada hidup kekal di dalam Engkau. Bukakanlah firman-Mu bagi kami pada malam ini, Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing, Tuhan. Bukakan firman-Mu dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang ada di jalan WR Supratman 4 Surabaya, yang ada di jalan Suprapto 2 ABC Medan, yang ada di dalam negeri, di luar negeri semua saat ini, Tuhan. Engkau urapi semua, Tuhan, supaya mereka semua, kami semua bisa mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata, Tuhan, kuasa-Mu bekerja, Engkau mengulurkan tangan kepada kami semua dimanapun kami berada. Kuasa-Mu bekerja tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh apapun juga, Tuhan. Engkau sanggup bekerja di sini, di WR Supratman 4 Surabaya.
di Suprapto Medan maupun di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun kaum muda berada. Engkau sanggup menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, studi kami, pekerjaan kami Tuhan, perjodohan semua Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, masalah-masalah kami, bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami bahagia dalam Tuhan, kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami bersati manggil namamu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab, supaya menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda remaja berada. Selamat mendengarkan firman, biarlah kiranya damai, sejahtera, kasih karunia dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Dan percayalah, kuasa firman Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Oleh ruang, oleh waktu, oleh tempat, oleh apapun juga. Tuhan bisa bekerja di mana-mana saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Ucapan terima kasih Om sampaikan kepada kaum muda remaja yang sudah mendoakan sehingga perjalanan ke Medan, juga pelayanan di sana sampai kembali ke Malang sudah Tuhan tolong semuanya. Ya, masih didoakan untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Jika Tuhan izinkan bulan 7 ini ada kunjungan ke Australia, ke Perth. Kalau Tuhan izinkan, didoakan juga. Kalau bukan kehendak Tuhan, semua dibatalkan. Juga untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Malang ini saja. Di Malang kita menjadi tuan rumah sekaligus penamatan Lempinel Kristus Ajaib angkatan 36. Itu tanggal 19 sampai 21 Agustus yang akan datang. Ya, saudara-saudara bersiap juga menjadi tuan rumah bersama kaum muda dari Surabaya, dari WR4 Surabaya bersiap-siap kita juga supaya kita bisa melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Baik, kita sedang membahas di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal 6 secara keseluruhan ini bicara tentang kebenaran. Lukas pasal 6 bicara tentang kebenaran. Saja, tentang kebenaran. Mengapa kita bicara soal kebenaran? Saja, sebab manusia berdosa sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka semua manusia sudah berbuat dosa sama dengan telanjang. Ya, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka semua manusia sudah berbuat dosa sama dengan telanjang. Telanjang artinya kehilangan kemuliaan Tuhan, kesucian Tuhan, dan kebenaran Tuhan. Telanjang, kehilangan kemuliaan, kesucian, dan kebenaran Tuhan. Nah, ini mau dikembalikan pada kebenaran. Lukas 6 itu kebenaran. Ya. Kemudian artinya juga kehilangan gambar dan teladan Tuhan. Gambar dan teladan Tuhan. Kehilangan kemuliaan, kesucian, kebenaran Tuhan. Kehilangan gambar dan teladan Tuhan sehingga diusir dari Taman Eden ke dalam dunia ini dan hidup dalam suasana kutukan. Ya, diusir dari Taman Eden ke dalam dunia dan hidup dalam suasana kutukan, sengsara, penderitaan, air mata, dan menuju kebinasaan untuk selama-lamanya.
menuju kebinasaan selama-lamanya. Tuhan tidak rela kalau manusia yang diciptakannya hanya hidup untuk terkutuk, susah sampai binasa. Tuhan tidak rela. Manusia yang diciptakan sama dengan dia, satu gambar dan teladan Tuhan, sama dengan Tuhan. Ya, hanya hidup dalam kutukan sampai kebinasaan. Oleh sebab itu, Tuhan mau mengasuh manusia berdosa, manusia telanjang. Tuhan mau mengasuh, membimbing manusia berdosa, manusia telanjang. Untuk kembali kepada kebenaran. Nah ini Lukas 6. Ini asuhan Tuhan. Untuk manusia telanjang kembali kepada kebenaran, kesucian dan kemuliaan Tuhan. Kembali kepada kebenaran, kesucian dan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak rela manusia yang diciptakan olehnya itu hanya hidup terkutuk, susah sampai binasa. Oleh sebab itu Tuhan mau mengasuh, membimbing manusia berdosa, manusia telanjang saja untuk kembali kepada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan, sama dengan kembali kepada gambar dan teladan Tuhan, sama dengan kembali ke Taman Eden saja, kembali pada gambar teladan Tuhan, sama dengan kembali ke Taman Eden, bahkan sampai masuk Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Nah ini asuhan Tuhan. Lukas 6 ini bicara tentang asuhan Tuhan. Bimbingan manusia yang telanjang dibimbing. Hilang kemuliaan, kesucian, kebenaran dibimbing masuk kebenaran lagi sampai kemuliaan lagi. Diasuh. Ada dalam Lukas 6 ada 7 hal yang diasuh oleh Tuhan. Dalam Lukas 6 ada 7 hal yang diasuh oleh Tuhan. 7 hal yang diasuh oleh Tuhan dalam Lukas 6. Nomor 1 mulai Lukas 6 ayat 1 sampai 5. Tubuh, jiwa, roh, perbuatan, akal, hati. Dan terakhir, nah, malam ini juga jika Tuhan izinkan terakhir dari Lukas 6 ini. Nah, mulai Sabtu depan kita sudah beralih pada Lukas 7. Ya, yang ketujuh Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Perjalanan hidup diasuh oleh Tuhan. Mulai 1 Lukas 6 ayat 1 sampai 5 tubuh diasuh oleh Tuhan. Terus jiwa, roh, perbuatan, akal, hati dan perjalanan terakhir Lukas 6, 46 sampai 49. Perjalanan hidup diasuh oleh Tuhan. Perjalanan hidup diasuh oleh Tuhan. Ini saja. Ini yang terakhir. Sudah beberapa kali kita bicara ini. 2 kali, 3 kali ini. Biarkan dulu. Ya, biarkan mungkin ada yang mencatat. Ya, Lukas 6, 46 sampai 49. Perjalanan hidup diasuh oleh Tuhan. Kaki. Ya, kalau bangunan rumah dasar. Kalau manusia dasarnya itu kaki. Kaki, perjalanan hidup itu kaki. Dalam bangunan rumah fondasi, dasar itu fondasi. Kalau pohon akar. Nah, kemarin kita bicara Yusuf, pohon buah-buahan. Yang tertanam di tepi air, akarnya tidak pernah kering. Dasar ini semua. Ya, pada Sabtu, 2 Sabtu yang lalu kita bicara kaki. Jangan dikuasai oleh dosa, tapi oleh Roh Kudus. Berjalan oleh roh. Dipimpin oleh roh. Ya, dan seterusnya. Mari. Jadi dalam Lukas 6, 46 sampai 49. Perjalanan hidup diasuh oleh Tuhan. Kita baca dulu. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Lukas 6, 46 sampai 49. Ya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya,
rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Hebat itu tidak bisa dibangun lagi, binasa. Nah, jadi perjalanan hidup kita diasuh oleh Tuhan supaya kita masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini perjalanan hidup diasuh, dibimbing oleh Tuhan supaya kita masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sama dengan mempelai wanita. Jadi Yesus itu kepala, suami itu kepala, mempelai pria. Tubuh itu kita ini tubuh istri, mempelai wanita. Jadi masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sama dengan menjadi mempelai wanita surga yang layak untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Layak untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja mempelai pria surga di awan-awan yang permai. Kita mempelai wanita, layak menyambut dia mempelai wanita. Kita tubuh yang sempurna, layak menyambut dia sebagai kepala di awan-awan yang permai. Ya, sesudah itu kita masuk perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 9. Jadi pertemuan di udara itu, pertemuan di awan-awan itu perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Masuk dalam perjamuan kawin anak domba, nikah yang rohani, nikah yang sempurna. Nah, ini saja. Sebab itu kita harus menjaga, itu nikah rohani, nikah sempurna antara kita dengan Yesus. Oleh sebab itu kita harus menjaga nikah yang jasmani ini. Dijaga kaum muda ya, nikah yang jasmani jaga. Pergaulan, mulai kita bergaul jaga yang baik. Banyak kejatuhan-kejatuhan dalam pergaulan. Kemudian pacaran, masa pacaran dijaga juga. Banyak kejatuhan masa pacaran. Masa tunangan dijaga. Juga sampai masuk dalam nikah yang suci dan diberkati Tuhan. Nah, kalau nikah jasmani dijaga, bisa masuk nikah rohani. Ya, oleh sebab itu jaga nikah yang jasmani. Dalam bergaul jaga. Ya, dalam bergaul jaga, tetap benar suci. Dalam pacaran jaga, benar suci. Dalam tunangan jaga, benar suci. Sampai masuk dalam nikah yang benar, nikah yang suci dan diberkati oleh Tuhan. Nah, itu yang bisa masuk perjamuan kawin anak domba. Ya, jaga. Om selalu ajarkan bukan dilarang pacaran dan lain-lain. Didoakan dulu yang baik. Sebab tujuan pacaran adalah menikah. Kalau cuma ini ada, nanti kalau ada yang lebih bagus, itu jangan pacaran. Tujuan pacaran adalah untuk menikah. Kalau untuk menikah boleh. Sudah dari Tuhan, umurnya sudah cukup, sudah semua, sudah baik, cukup, silakan. Tapi tujuannya menikah. Tujuannya menikah, nikah jasmani. Lebih dari itu tujuannya nikah jasmani menjadi satu daging sampai perjamuan kawin anak domba jaga. Ya. Nah, sesudah masuk perjamuan kawin anak domba, ya, sesudah itu kita masuk kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 20, kerajaan 1000 tahun damai. Firdaus yang akan datang. Taman Eden, Firdaus yang akan kembali ke situ. Dulu Adam dan Hawa nikah jasmani di Firdaus. Nah, tapi dihancurkan oleh setan. Nah, dibuang ke dunia. Nah, sekarang ayo kita mau kembali ke Firdaus lewat nikah rohani. Nikah jasmani dijaga. Nikah rohani ini pintunya masuk ke Firdaus. Taman Eden. Nikah itu pintunya. Masuk ke Taman Eden, Firdaus. Yang akan datang. Sesudah itu masuk Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal. Itulah Wahyu 21, 2. Nah, ini asuhan Tuhan. Mau kembalikan kita ke situ. Sebenarnya manusia dari situ. Mulia, bahagia di Taman Eden. Hancur, telanjang. Ayo Tuhan mau mengasuh. Mau membimbing. Sampai kembali ke Taman Eden. Sampai kembali ke Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal. Semoga kita. Jadi kita harus masuk perjalanan hidup. Boleh, Om, saya mau jadi dokter, Om. Saya mau sekolah SMA yang bagus, Om. SMP yang bagus, saya mau jadi ini. Boleh, silakan. Tapi jangan lupa satu yang paling penting.
perjalanan hidup diasuh supaya kita masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itu harus. Semoga kita bisa mengerti. Sampai menjadi mempelai, sampai bisa menyambut kedatangan Yesus. Ada 2 macam pembangunan tubuh Kristus. Sudah masuk pembangunan tubuh Kristus harus hati-hati. Sabtu yang lalu kita sudah mendengar ada Babel, ada tubuh Kristus, ada Babel. Ya, kalau tidak mau masuk tubuh Kristus, masuk Babel. Nah, sekarang sudah masuk tubuh Kristus, masih ada dua macam. Nah ini berat sekali, pengikutan kita ini berat sekali. Untuk mencapai Firdaus, Taman Eden, mencapai perjamuan kawin anak domba, Taman Eden sampai Yerusalem. Ketat, betul-betul sulit. Sekolah aja sulit sekarang. Cari kerja sulit, apalagi masuk surga sulit. Jangan percaya kalau pendeta bilang, ya di mana Om ada yang bilang, gampang sudah ini. Jangan. Sungguh-sungguh. Sudah masuk pembangunan tubuh Kristus, masih ada 2 macam. Ada 2 macam pembangunan tubuh Kristus. Ini menyangkut ibadah pelayanan kita. Ya, itu ada 2 macam pembangunan tubuh. Ayat 46 sampai 48. Orang yang mendengar firman dan dengar-dengaran. Dia membangun di atas batu. Di atas dasar batu. Nah ini saja. Yang pertama, pembangunan tubuh Kristus di atas dasar batu karang Yesus. Sudah diterangkan batu karang. Ya, pembangunan tubuh Kristus di atas dasar batu karang Yesus. Artinya apa? Batu karang Yesus itu Yesus yang disalib menebus kita. Nah, ini artinya mengalami penebusan dari dosa-dosa, kelepasan dari dosa-dosa, sehingga perjalanan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, ini dasar pertama. Ya, pembangunan tubuh Kristus di atas dasar batu karang Yesus. Artinya pertama, kita mengalami penebusan. Ya, mengalami penebusan oleh darah Yesus, kelepasan dari dosa-dosa. Sehingga perjalanan hidup kita dikuasai Roh Kudus. Bukan daging, dikuasai Roh Kudus. Kemudian arti kedua, di atas dasar batu karang Yesus, Yesus taat sampai mati. Nah, jadi yang kedua, yaitu perjalanan hidup yang taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengar. Pada firman Allah. Pada firman pengajaran yang benar. Perkataan Yesus itu ayat menerangkan ayat. Perkataan Yesus itu firman yang dibukakan rahasianya. Ayat menerangkan ayat. Firman pengajaran yang benar. Ya, perjalanan hidup yang taat dengar-dengaran pada perkataan Yesus. Pada firman pengajaran yang benar. Sehingga menjadi tahan uji. Nah, tidak rubuh. Tahan uji menghadapi apapun. Sampai hidup kekal. Sampai kerajaan surga. Tahan uji. Menghadapi apapun. Nah ini saja. Taat dengar-dengaran. Itu tahan uji sampai sempurna, sampai hidup kekal. Tahan uji, tidak rubuh. Ya, sampai hidup kekal selamanya. Ini pembangunan tubuh Kristus yang pertama. Tapi yang kedua, ada lagi ayat 49, baca lagi. Lukas 6 ayat 49. Nah ini yang kedua, hati-hati. Saja pembangunan tubuh Kristus yang kedua. Pasal 6 ayat 49. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya. Nah, mendengar tapi tidak praktek. Tidak melakukan, tidak taat. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar lah. Tadi membangun rumah di atas dasar batu karang, bagian pertama ini. Tapi ada yang kedua di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, kalau di dalam Injil Matius 3 itu. Hujan, angin, banjir dari bawah. Melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi ibadah pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu masih dibagi 2. Tidak sembarangan. Makanya Om katakan, doakan Om menjadi hamba Tuhan, gembala, tidak sembarangan. Jangan, ini nasibnya orang. Dulu Om jadi guru, ya sudah pernah cerita, murid tidak naik kelas dititipkan sama saya, ya titip Pak. Ya semester 1 saya jaga ketat. Wah bagus, rata-ratanya 7, kalau dulu 7, bagus sudah ya. Karena nilai apa itu
Terendah 6 kalau dulu. Sekarang kan 7,5. Berarti sekarang ya 8, 9 gitu. 8, 9. Bagus. Tapi semester 2 saya lengah, dia enggak naik kelas. Waduh, saya enggak bisa bertemu dengan dia. Dengan orang tuanya, menyesal. Apalagi ini soal surga ini. Sekarang jadi gembala ini soal surga ini. Sungguh-sungguh. Enggak mau. Biar orang katakan apa, saya biar aja. Yang penting saya sungguh-sungguh. Biar dikatakan kebenaran sendiri itu. Mau jadi antikris itu mau ini. Terserah. Yang penting sungguh-sungguh. Yang penting sungguh-sungguh. Ya, perhatikan baik-baik. Sebab ada yang kedua. Tanpa dasar. Pembangunan tubuh Kristus di atas tanah. Atau tanpa dasar. Di atas tanah. Tanpa dasar. Artinya. Saja. Tanpa dasar di atas tanah. Ini saja. Artinya kebalikan dari tadi. Kebalikan dari tadi saja. Jadi mempertahankan dosa. Itu yang pertama, tanpa penebusan. Mempertahankan dosa. Ya. Sama dengan tanpa kesucian, melayani tanpa kebenaran, tanpa kesucian. Berkhotbah tanpa kesucian, tanpa kebenaran, main musik tanpa kebenaran. Nah, ini bahaya membangun tubuh Kristus di tanah, di atas tanah tanpa dasar. Tanpa dasar. Sangkur kaum muda tanpa kebenaran, sembarangan. Yang penting aku nyanyi, yang penting. Wah, gawat. Tanpa dasar, tanpa penebusan, sama dengan mempertahankan dosa sampai puncaknya dosa. Mempertahankan dosa tanpa tanpa kesucian. Kemudian arti kedua, tidak taat, tidak dengar-dengaran. Tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Memberontak pada firman pengajaran benar. Firman bilang tidak boleh, kita bilang boleh. Nah, ini sudah memberontak, tidak taat. Nah, pembangunan tubuh Kristus tanpa dasar tidak tahan uji. Nah, ini kalau yang dengan dasar batu, karang, tahan uji menghadapi apa tak? Tapi pembangunan tubuh Kristus tanpa dasar tidak tahan uji menghadapi hujan lebat dari atas, hujan lebat, angin kencang di darat, dan banjir dari laut. Banjir. Tidak tahan uji menghadapi hujan lebat, angin kencang, dan banjir. Banjir, air bah, banjir. Tidak tahan. Tidak tahan. Tidak tahan uji. Sama dengan dikuasai oleh setan Tritunggal. Kepalanya bukan Yesus, tapi setan Tritunggal. Kalau tadi atas dasar batu, kepalanya Yesus. Sekarang kepalanya adalah setan Tritunggal. Dikuasai oleh setan Tritunggal. Nah, ini hati-hati. Kita harus masuk perjalanan hidup ini dibimbing oleh Tuhan. Bukan cuma untuk kuliah, kerja, sekolah. Terlebih penting masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Sabtu yang lalu supaya tidak masuk Babel. Supaya tidak masuk Babel. Sekarang sudah masuk pembangunan tubuh Kristus, sudah dibimbing oleh Tuhan, diasuh oleh Tuhan. Masih dibedakan dua macam pembangunan tubuh. Ada yang di atas dasar batu karang, tapi ada yang di atas tanah tanpa dasar. Ini gawat. Kalau di atas tanah tanpa dasar, tanpa penebusan, seenaknya, tanpa kebenaran, kesucian, tanpa ketaatan. Melayani. Nah, ini gawat. Itu dikuasai oleh setan Tritunggal. Tidak tahan uji terhadap hujan lebat, angin kencang, banjir dari bawah. Wah, tidak tahan uji. Sama dengan dikuasai oleh setan Tritunggal. Prakteknya, bagaimana dikuasai setan Tritunggal? Tidak tahan uji menghadapi hujan lebat, ya, angin kencang, banjir. Prakteknya, pertama, hujan lebat. Hujan lebat itu dari atas ya, dari langit. Itu setan, naga merah. Hujan lebat menunjuk setan naga merah dengan roh jahat dan roh najis. Nah, ini hujan lebat. Ini menguji bangunan kita, kerohanian kita, ibadah pelayanan kita diuji, nikah kita diuji. Hujan lebat, hujan lebat. Itu adalah setan naga merah
Ya, naga merah dengan roh jahat dan najis yang membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan, nah, kita pelayan Tuhan, anak Tuhan, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Nah, itu. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, melayani Tuhan tapi merokok, mabuk, narkoba seenaknya. Dosa makan minum. Dosa kawin mengawinkan. Maaf, dosa seks dengan berbagai ragam. Lewat pandangan, perbuatan, perkataan. Ya. Kemudian penyimpangan seks. Sekarang ini homoseks, lesbian, seks pada diri sendiri. Sampai nikah yang salah. Perselingkuhan, kawin cerai, dan macam-macam. Sekarang, ini melayani tapi hidupnya begitu. Itu sedang diterpa oleh hujan lebat. Dia tidak tahan. Tidak tahan bangunannya. Mengerti? Mengerti? Nah, itu hujan lebat. Kemudian angin kencang. Angin kencang. Angin kencang. Itu menunjuk nabi palsu. Binatang buas yang ada di darat. Itu Wahyu 13. Tadi Wahyu 12 naga ya. Wahyu 12 ayat 34 itu naga. Ini Wahyu 13 mulai ayat 1 itu binatang. Mulai ayat 11. Ya. Atau baca, boleh lebih baik baca ya. Supaya saudara mengerti. Tadi Wahyu 12 itu naga merah. Supaya tahulah ya. Mari baca. Wahyu 12 ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Itu setan dengan roh jahat, roh najis. Kemudian yang kedua Wahyu pasal Wahyu pasal 13 itu angin kencang itu nabi palsu, binatang buas yang keluar dari darat, di darat. Ya. Itu Wahyu 13 ayat 1. Ayat yang ke-11, maaf, ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, darat, dan bertanduk dua. Sama seperti anak domba, dan ia bicara seperti seekor naga. Lah, hati-hati. Saja, hati-hati. Ya, domba, dia tampil seperti domba. Duh, baik sekali ya. Tapi ketika bicara, apa? Oh, bukan ngembek. Suaranya naga. Wah, suara naga ini. Suara dusta, fitnah, dan lain-lain. Jelek-jelekkan orang. Suara naga. Hati-hati. Banyak yang terkecoh ini dengan nabi palsu. Ada yang memang domba. Nah, dianggap nabi palsu. Dianggap naga. Ada yang naga dianggap domba. Nah, sama dengan murid-murid. Ya. Tuhan dianggap hantu. Hantu dianggap Tuhan nanti. Salah terus. Hati-hati. Hati-hati hari-hari ini. Hati-hati. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi nabi palsu, binatang buas di darat dengan roh dusta dan ajaran-ajaran palsu. Roh dusta dan ajaran-ajaran palsu. Yang membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan suka berdusta, suka bergosip yang tidak benar, suka memfitnah, menjelekkan orang, memfitnah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Saja ini nabi palsu. Saja nabi palsu, binatang buas di darat. Dan ya, tersesat. Ya, ini membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan suka berdusta, suka bergosip yang tidak benar. Saja suka menjelekkan orang, memfitnah. Yang benar jadi salah, salah jadi benar. Dan tersesat. Membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan tersesat. Tersesat. Mulai dari bimbang terhadap pengajaran benar, sampai tinggalkan pengajaran yang benar dan tersesat. Terhilang selama-lamanya. Hati-hati. Aku gosip-gosip ajaran palsu buat kita bimbang. Dulunya luar biasa. Terima kasih Tuhan. Lalu bimbang terhadap pengajaran benar. Hati-hati. Sampai tinggalkan pengajaran benar dan tersesat, terhilang selama. Tersesat dan terhilang selama. Sebab itu perlu tegas. Saudara di kampus di mana mendengar ajaran lain harus tegas. Harus tegas. Harus tegas. Hawa tidak tegas. Saya memberi kesempatan. Enggak apa-apa, saya kuat. Akhirnya dia lepaskan yang benar. Dia pilih suara ular. Suara Tuhan dia lepas, suara ular dia pilih. Salomo juga tidak tegas. Tidak tegas.
Tidak tegas selalu. Tidak apa-apa, cuma datang daripada masak sendiri, masak kebenaran sudah. Ini seringkali kita sungkan dan lain. Inilah. Seringkali demikian. Tapi saya diajarkan guru saya tegas. Tegas, sangat tegas. Semoga kita bisa mengerti. Dulu kalau saya mendapat undangan-undangan kebaktian lewat guru saya namanya Ompong, mertua saya juga. Ya, dia kasih saya aja. Dengan matanya saya sudah tahu datang atau tidak itu. Saya tahu. Dengan matanya ini Pak sudah tahu saya. Dengan bahasa isyarat saya sudah tahu. Harus tegas. Jangan sampai mendengar yang lain, bahaya. Nanti lepas bimbang terhadap pengajaran benar. Tinggalkan pengajaran benar, tersesat dan terhilang selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Ini angin kencang. Kemudian banjir, air bah. Ini binatang buas yang keluar dari laut. Wahyu 13 ayat 1 mulai. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulut singa, dan naga itu memberi kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ini antikris. Ini antikris. Kalau dalam bahasa Inggris itu binatang buas semua. Binatang buas semua. Jadi banjir, air bah ini menunjuk antikris. Binatang buas yang keluar dari laut dengan roh jual beli. Yang membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan kalau dikuasai, ini yang membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan beribadah dan melayani hanya untuk mencari kepentingan jasmani. Roh jual beli, keuntungan jasmani, keuntungan daging. Kepentingan jasmani, daging, keuntungan jasmani atau daging. Dan menolak yang rohani, menolak firman Allah terutama. Enggak usah firman, apalagi kebaktian kaum muda, enggak usah firman lah. Enggak usah nyanyi, sharing aja, seneng. Enggak usah firman. Ini yang ditolak. Dan menolak firman Allah. Firman pengajaran yang benar. Dan menolak firman pengajaran. Sehingga tidak mengalami keubahan hidup. Tetap mempertahankan manusia daging dengan 18 sifat tabiat daging. Ini sekarang banyak terjadi. Apalagi kebaktian kaum muda semua. Enggak usah firman. Banyak kaum muda seperti Esau. Berburu daging. Jadi ibadah pelayanan hanya untuk mencari kepentingan jasmani, daging, keuntungan jasmani, macam-macam, uang bisa, teman, kedudukan, dan lain-lain, sampai mencari jodoh dan hanya itu aja, dan lain sebagainya. Hanya yang jasmani dan menolak firman pengajaran yang benar. Nggak usah firman, sehingga tidak mengalami keubahan hidup. Tetap sama dengan tetap mempertahankan manusia daging dengan 18 sifat tabiat daging. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ini terjadi betul-betul sekarang. Dicap antikris betul-betul. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 1 sampai ayat yang ke-2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar berubah. Sampai di gereja pun tidak berubah. Wah, mau di mana? Yang bisa berubah kan di dalam ibadah pelayanan, ya begitu. Tapi ini sampai dalam ibadah pelayanan tidak bisa berubah, ya berarti sudah tidak bisa berubah di mana-mana. Saudara, manusia akan mencintai diri sendiri, egois satu. Nah, hati-hati, jangan egois. Kalau egois ini hanya mencari kepentingan sendiri, itu egois. Saudara, mencari kepentingan sendiri, itu egois. Kemudian menjadi hamba uang 2, mereka akan membual 3. Menyombongkan diri 4, akan menjadi pemfitnah 5. Mereka akan berontak pada orang tua, hati-hati. Berontak pada orang tua, kaum muda, hati-hati. 6. Kemudian tidak tahu berterima kasih, 7. Tidak memperdulikan agama, 8. Hati-hati sekarang ini.
diajarkan agama-agama lain. Nah ini hati-hati, betul-betul hati-hati. Saudara, tidak memperdulikan agama itu berarti bukan ateis, bukan. Nanti orang itu beribadah, masa ateis kalau beribadah? Ya, saya pernah satu waktu kaum muda, aku di kuliah agama Kristen, ya, tapi disuruh tulis perbandingan dengan agama lain. Dia menghadap saya, hadap dosennya, jangan mau, bilang tidak mau Pak, tidak mau. Ya, saya beragama Kristen, kenapa harus membandingkan dengan agama lain? Tulis, tidak mau. Siapa yang bilang? Pendeta saya bilang, suruh panggil saya. Ini tidak memperdulikan agama, bukan ateis, malah membanding-banding dengan agama lain, mempelajari agama. Otomatis kan kalau menulis perbedaan kan saudara belajar. Betul enggak? Tahu bedanya kalau enggak belajar? Berarti belajar. Saya bilang suruh panggil saya yang tanggung jawab kalau dapat nilai merah. Saya yang tanggung jawab. Suruh panggil saya. Saya tidak mau. Saudara, tidak boleh begitu. Tidak memperdulikan agama. Nanti kalau saudara tunjukkan ayat ini. Kalau bilang ateis, ayat 5 baca nanti. Bukan ateis ini. Ini tidak memperdulikan agama, tapi beribadah, bukan ateis. Membanding-bandingkan agama ini. Ya berdoa, saudara-saudara yang kuliah, berdoa supaya dosen agama Kristennya sungguh-sungguh orang yang berpegang teguh pada firman, pengajaran benar pada Alkitab. Jangan yang aneh-aneh. Ya, jangan yang aneh-aneh. Berdoa, sungguh-sungguh. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tidak tahu mengasihi, ayat 9 itu ya, yang ke-9. Tidak mau berdamai, 10. Suka menjelekkan orang, 11. Tidak dapat mengekang diri, 12. Garang, 13. Tidak suka yang baik, 14. Suka mengkhianat, 15. Tidak berpikir panjang, 16. Berlagak tahu, 17. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, 18. Saja. Secara lahiriah, nah ini buktinya. Secara lahiriah menjalankan ibadah. Nah ibadahnya cuma yang lahiriah. Tujuannya hanya mencari yang lahiriah. Yang perkara jasmani, daging, itu aja. Saja tetap. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tidak mau firman. Kekuatan ibadah itu firman pengajaran benar. Kalau kaum muda tidak ada firman, tidak kuat kaum muda. Coba baca di surat Yohanes, 1 Yohanes. Kekuatan kaum muda firman Allah. Amin. Amin. Kekuatan kaum muda firman Allah. Ini pinter setan. Liciknya setan. Atau istilah saya maaf ya, kurang ajarnya setan. Kaum muda mau ibadah di stop. Ayo diajak renang temannya, ayo diajak ini, ayo diajak ini. Tapi kuat, oh enggak, saya mau ibadah dulu. Ya, diajak pesta, oh ya nanti saya datang, saya ibadah dulu, kuat. Tapi sesudah itu di dalam kebaktian, wow. Saja, enggak usah firman. Atau ada firman dia ngantuk, ada firman dia malas. Nah, ini memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka. Memungkiri kekuatan, menolak firman pengajaran. Sehingga enggak berubah, tetap mempertahankan 18 sifat tabiat daging. Kalau dipecah 6, 6, 6. 18 itu 6, 6. Dicap 6, 6, 6. Antikris. Nah demikian. Ya, semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh. Semoga kita lebih menuruti ke 18 tadi, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Tidak taat itu. Hawa nafsunya bilang A, firman bilang B. Ayo gitu ya. Soal apa saja seringkali. Sering soal sekolah, soal kerja, soal jodoh, soal ini. Pokoknya aku ingin ini. Raja Herodes mau kepingin istrinya orang lain. Nah itu aja. Firman Yohanes Pembaptis, tidak halal Pak. Tidak boleh Pak Raja. Tidak peduli. Nah ini dicap antikris. Tidak taat lagi. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak taat, tidak dengar. Itu puncaknya ya, semoga kita mengerti. Jadi, ya, jika hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan tidak tahan uji tadi, dikuasai oleh setan Tritunggal, akibatnya tidak taat, tidak dengar-dengaran, sama dengan rubuh. Nah, kalau Yesus, Allah Tritunggal itu, lihat saya dulu, Allah Tritunggal itu bisa kita lihat dalam pribadi Yesus. Yang taat sampai mati di kayu salib. Kalau setan Tritunggal tadi bisa dilihat pada pribadi antikris.
Allah Tritunggal lahir di dalam pribadi Yesus. Allah Tritunggal lahir di dalam pribadi Yesus. Bisa kita lihat sampai taat sampai mati di kayu salib. Setan Tritunggal menjelma di dalam antikris yang tidak taat. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Nah itulah. Mau tiru-tiru, tapi dia kebalikannya. Tidak taat. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Tidak taat. Jadi saya ulang. Jika hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, anak Tuhan tidak tahan uji. Tadi seperti rumah yang kena hujan, banjir, tidak tahan. Dikuasai oleh setan Tritunggal tadi. Dikuasai oleh setan Tritunggal. Akibatnya adalah rubuh. Tidak taat itu sama dengan rubuh. Rubuh itu tidak taat. Dan hebatlah kerusakannya. Binasa selama. Akibatnya rubuh itu tidak taat. Jadi kalau kaum muda sudah tidak taat, rubuh. Saya hamba Tuhan sudah tidak taat, rubuh. Sudah pelayanannya rubuh, semua rubuh, runtuh. Mengerti? Mengerti? Sudah rubuh. Tidak taat itu rubuh. Tidak taat pada pengajaran. Firman bilang A, kita bilang B. Firman B, kita A. Itu sudah rubuh. Tinggal tunggu lihat. Nah, sudah rubuh sebenarnya. Om hebat. Nah, sebentar lagi lihat. Rubuh. Dan hebatlah kerusakannya. Tidak bisa dibangun lagi. Binasa untuk selamanya. Ngeri. Rubuh jasmani rohaninya rubuh sudah. Kesuciannya rubuh, kebenarannya rubuh. Dan hebatlah kerusakannya. Tidak bisa diperbaiki. Binasa untuk selama-lamanya. Nah inilah kita harus hati-hati. Pembangunan rumah, pembangunan tubuh Kristus, ibadah pelayan masih ada dua macam. Ada yang di atas dasar, ada penebusan, ada ketaatan, tahan. Tahan sampai hidup kekal. Tahan sampai Yesus datang, sampai hidup kekal, tahan uji. Tapi ada yang tanpa dasar, di atas tanah itu daging. Di atas hanya mengandalkan kemampuan daging dan itu. Ya, makanya saya sering bilang kepada anak saya terutama Markus, kamu main drum kalau cuma kamu, saya les, saya ini boleh, bukan dilarang itu. Saya suruh les. Tapi kalau cuma berdasarkan saya les, saya bisa, saya dari kecil, percuma. Tanah. Rubuh sebentar lagi rubuh. Tinggal tunggu waktu. Tapi kita harus ada dasar batu karang, bukan tanah. Amin. Dasar penebusan yang kuat, suci hidup dan ketaatan. Itu yang bertahan sampai Tuhan datang, sampai hidup kekal. Kalau tanah tidak tahan. Kalau diserbu dengan hujan, angin, banjir terus disikat. Hidup dalam dosa, kena hujan roh jahat, roh najis, hidup dalam dosa. Yang merokok tetap merokok, main musik, wah itulah. Itu semua yang najis. Kena ajaran palsu, dusta, mulutnya itu dusta dan lain-lain, gosip dan lain-lain. Kena lagi antikris, roh jual beli, cuma keuntungan yang jasmani itu. Cari uang, cari jodoh, cari teman, cari ini. Terus yang jasmani. Akhirnya dia tidak taat. Rubuh. Dikuasai setan. Tidak taat sudah. Memberontak. Dan hebatlah kerusakannya. Binasa untuk selamanya. Tuhan tidak rela. Sekali lagi. Tuhan tidak rela. Tuhan tidak rela. Kalau manusia yang diciptakannya dikuasai oleh setan Tritunggal, memiliki gambar dan teladan setan Tritunggal, itu artinya dikuasai setan Tritunggal, memiliki gambar dan teladan setan Tritunggal dan binasa selama-lamanya. Tuhan tidak rela. Bagaimana caranya? Tuhan tidak rela. Kalau kita yang diciptakan menurut gambar teladan Tuhan sudah hilang gambarnya, teladan Tuhan, lalu gambar teladan setan Tritunggal. Pendusta, najis, hanya kepentingan jasmani, egois, kepentingan jasmani. Tidak taat, itu gambar setan Tritunggal. Jangan dipikirkan, gambar setan Tritunggal ada tanduknya, mungkin giginya merah, bukan itu. Tapi ya itu tadi, dusta, itu gambarnya setan Tritunggal. Najis, kotor. Merokok, mabuk, narkoba, itu gambarnya setan itu. Bukan dilukis-lukis kasih merah-merah, kasih tanduk. Bukan. Tapi ya itu, saudara dan saya bisa sendiri periksa. Gambar siapa saya ini? Gambar siapa?
Saya ini gambar siapa? Gambar setan atau gambar Tuhan? Nah, kalau gambar setan tidak taat akhirnya. Rubuh dan hebatlah kerusakan. Memberontak terus. Tidak pernah taat. Terus melawan. Ya? Nah ini. Akhirnya rubuh dan hebatlah kerusakan binasa. Tuhan tidak rela. Lalu jalan keluarnya bagaimana? Orang sudah dikuasai oleh setan terus. Hamba Tuhan juga bisa. Pelayan Tuhan, anak Tuhan bisa dikuasai. Banyak yang dusta, banyak. So, ya? Nah ini dikuasai. Bagaimana jalan keluarnya Tuhan untuk menolong? Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Yesus harus taat sampai mati di kayu salib. Sehingga dia mendapatkan nama yang berkuasa untuk mengalahkan setan Tritunggal. Melepaskan kita. Nah ini caranya cuma satu ini. So, ya? Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai 10. Tidak ada cara lain. Filipi 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. So, ya? Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, mati terkutuk di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut kalah. Bertekuk lutut itu kalah. Segala yang ada di langit, naga, roh jahat, roh najis, hujan lebat kalah. Dan yang ada di atas bumi, angin, nabi palsu, binatang yang keluar dari darat, ajaran palsu, dusta kalah. Dan yang ada di bawah bumi, dari laut, antikris kalah. Itu satu-satunya cara, tidak ada lain. Yesus harus taat sampai mati untuk mengalahkan setan Tritunggal. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus harus mati, ini jalan keluarnya. Ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan sudah dikuasai setan Tritunggal. Ada gambar setan Tritunggal dalam hidup mereka. Sehingga tidak taat terus, memberontak terus kepada firman pengajaran yang benar. Termasuk memberontak pada orang tua dan hati-hati. Sampai rubuh dan binasa. Dan tidak bisa, hebatlah kerusakan. Tidak bisa binasa selama. Sebab itu Yesus harus taat sampai mati di kayu salib. Mati terkutuk di kayu salib. Untuk mendapat nama di atas segala nama. Nama di atas segala. Yang berkuasa untuk mengalahkan setan Tritunggal. Taat sampai mati. Terkutuk di kayu salib. Sebenarnya, tidak layak Yesus mati di salib. Dia tidak jahat. Dia orang benar, tidak pernah berbuat dosa. Tidak mengenal dosa. Dia baik, dia membangkitkan orang mati, memberi orang makan, semua. Menolong orang. Tidak layak. Yang layak di salib itu penjahat, yang najis itu di salib. Dia tidak layak, tapi untuk taat. Nah inilah, kaum muda belajar. Untuk taat dengar-dengaran, tunduk kepada firman pengajaran benar, pada Tuhan, pada firman pengajaran pada orang tua yang benar, orang tua yang benar. Ya, pada orang tua yang benar. Pada orang tua rohani, gembala yang benar, guru yang benar di sekolah. Untuk taat ya memang harus berkorban. Berkorban perasaan. Harus berkorban perasaan. Coba bayangkan orang tidak salah. Baru dituduh aja kamu salah. Oh apa ya? Ini digantung. Terkutuk. Oh semua orang. Wah apa orang apa itu. Padahal dia baik. Bagaimana? Korban semuanya. Berkorban. Harus berkorban. Ya, ini untuk taat harus berkorban. Harus berani berkorban apa saja. Untuk taat dengar-dengaran pada pengajaran yang benar. Mungkin kita difitnah di ini untuk bertahan pada pengajaran benar. Difitnah, dimusuhi, disingkirkan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Saja, tidak ada masalah. Tuhan tolong kita. Pengalaman itu. Saja, diapakan biar saja. Biar saja. Nanti kalau kita taat bukan rubuh, tapi makin ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Makin ditinggikan. Bangunannya makin tinggi. Biar orang bilang, oh itu. Tapi dilihat bangunannya makin tinggi. Ditinggikan. Orang percaya. Ya, taat dengar Tuhan.
Apapun resiko yang kita harus berkorban, apapun sesuai kehendak Tuhan, apapun resiko yang dia harus taat. Kalau kita taat, tadi Yesus taat mendapat kuasa, nama yang berkuasa. Kalau kita taat dengar-dengaran, maka kita mengalami kuasa nama Yesus. Ya, kita bisa menyeru nama Yesus, kita mengalami kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus. Ya, itulah. Semoga kita, ayo kalau taat kita bisa menyeru nama Yesus dan mengalami kuasa nama Yesus yang tidak bisa tertandingi oleh apapun. Enak kalau orang taat itu seru nama Yesus, ya, menyeru nama Yesus dan dia mengalami kuasa nama Yesus yang tidak bisa ditandingi apapun. Hasilnya, pertama kuasa kemenangan juga. Yesus mendapat nama sehingga menang atas setan. Kita juga kuasa kemenangan. Hasil pertama, kuasa kemenangan. Kuasa kemenangan. Saja. Atas setan Tritunggal. Atas setan itu. Jadi Yesus harus mati taat. Mengalahkan setan Tritunggal, kita terlepas. Kita juga taat. Saja. Kepada Tuhan, kepada orang tua, ayo yang benar, semua taat. Kita bisa menyeru nama Yesus dan kita mengalami kuasa nama Yesus yang dahsyat itu yang tidak bisa tertandingi. Hasilnya pertama, kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Kuasa kemenangan atas setan. Artinya apa? Kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Hasil pertama. Artinya setan itu sumbernya dosa, puncaknya dosa. Setan sumber dosa, puncak dosa. Kalau kita menang berarti hidup benar, hidup suci. Itu kuasa kemenangan atas setan. Artinya setan ini sumbernya dosa, puncak dosa. Dosa seks, dosa apa itu setan. Kalau kita menang berarti kita hidup benar, suci. Biar di dunia ini komputer setan, semua kok najis, semua ini najis ketika kita menang. Amin, kita menang. Di sekolah najis, kita menang. Kita menang. Tetap menang. Hidup benar. Dan hidup. Wah, di sekolah nyontek semua. Seluruh kelas. Kita tetap hidup benar. Hidup suci. Amin. Nah itu menang. Setan sumbernya pencobaan. Masalah. Sumbernya pencobaan. Masalah. Nah, kalau menang atas setan berarti kita mengalami segala pencobaan, segala masalah diselesaikan oleh nama Yesus. Sampai yang mustahil. Segala pencobaan, masalah yang mustahil diselesaikan pada waktunya. Ditolong pada waktunya. Jangan takut kaum muda. Ya, kalau sudah bisa hidup taat dengar-dengaran kita. Kita menyeru nama Yesus. Kuasa nama Yesus kita alami. Setan Tritunggal dikalahkan. Hidup benar, hidup suci. Makanya kalau ada suatu yang najis, suatu yang ini mau mempengaruhi darah Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus tolong. Yesus tolong. Begitu. Ya, kalau ada sesuatu yang dipaksakan pada kita, mungkin di sekolah harus begini, harus nonton, harus gini, ada najis, Yesus tolong, Yesus dalam nama, supaya hidup benar, suci. Pergaulan, Yesus tolong, dalam nama Yesus, darah Yesus sama, Yesus tolong kita. Masalah-masalah, ayo, nama Yesus sanggup menyelesaikan sampai yang mustahil. Kemudian setan sumbernya air mata, karena ada setan, ada air mata. Itu saja, air mata. Itu saja. Jadi kalau setan dikalahkan kita bahagia. Kita bahagia. Air mata dihapus kita bahagia bersama. Ini nomor satu, kemenangan. Ada kemenangan. Saja kuasa kemenangan. Kalau kita menyeru nama Yesus ada kuasa kemenangan. Malam ini. Ayo menghadapi apa? Sudah mungkin banyak air mata. Om selalu katakan, saya selalu katakan kalau anak masih remaja, kemudian susah, banyak air mata karena ini, saya tidak tega. Tapi mari, saya terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Nama Yesus bisa menghapus air mata. Bisa menghapus air mata. Kita bahagia dalam dia. Yang kedua, dia sangat ditinggikan. Kuasa pengangkatan, meninggikan. Dalam nama Yesus kita mendapatkan kuasa pengangkatan. Kuasa pengangkatan. Ya, diangkat. Artinya kuasa pengangkatan dari kegagalan menjadi berhasil dan indah pada waktu. Ini pengangkatan. Mungkin gagal kita karena tidak taat itu gagal.
Tidak taat itu pasti gagal. Biar pinter, biar hebat, tidak taat itu gagal. Ingat baik-baik. Tidak taat itu gagal. Biar pinter, biar ini pun tidak bisa. Gagal kalau tidak. Tapi mari, kalau sudah taat ada kuasa pengangkatan. Artinya dari kegagalan diangkat menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Itu kuasa pengangkatan. Pengangkatan juga sebagai pengangkatan yang sudah jatuh dalam dosa, puncaknya dosa dipulihkan. Pengangkatan seperti Daud jatuh dengan Batseba diangkat oleh Tuhan. Karena Daud ini taat dengar-dengar. Dia pernah kilaf satu kali karena keinginannya. Nah itu hati-hati. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tapi diangkat. Masih diangkat. Dipulihkan kembali. Dari kegagalan, dari kejatuhan, diangkat. Diangkat itu artinya lagi satu. Dipakai oleh Tuhan. Mengalami suatu pemakaian Tuhan. Dalam kegerakan hujan air, ayo Tuhan butuh kaum muda. Tuhan butuh kaum muda, keledai muda. Ya, ini pengangkatan dari Tuhan. Pemakaian Tuhan. Dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ini saja dipakai oleh Tuhan. Ayo, ini pengangkatan. Pemakaian Tuhan kepada kita sekali. Dengan jabatan-jabatan dan karunia Roh Kudus dengan jabatan sesuai jabatan pelayanan dari Tuhan. Itu kita dipakai. Apa jabatannya? Pemain musik, sangkur dipakai. Dipakai. Semuanya dipakai oleh Tuhan. Oh, kaum muda sangat menarik. Bapak Pendeta Indiono itu juga gembala saya dulu. Sangat mengajarkan kepada kami. Beliau langsung tercelik matanya, mata rohaninya untuk melayani kaum muda secara langsung. Nah, ini saya juga dengarkan yang di Surabaya, di Medan. Ya, saya juga belajar dari beliau. Kemudian guru saya Pendeta Pong juga melanjutkan. Ya, dulu jarang kaum muda ini gembalanya yang berkhotbah. Tapi menjelang Tuhan panggil Bapak Pendeta Indiono kira-kira 2 tahun sebelum meninggal. Saya rasa seperti waktu beliau, saya sudah ikut kaum muda 1 tahun di sana, tapi pendeta lain, pendeta yang juga dipakai Tuhan, tapi lain dengan gembala kaum muda. Begitu Bapak Pendeta Indiono, seperti ada suatu yang gitu. Ya, saya rasakan kaum muda itu seperti datang itu begitu. Nah, ini yang saya dicontoh oleh Umpong. Ya, sekalipun sudah tua-tua, mereka 60 lebih tapi masih khotbah. Saya masih 52, ya saya khotbah. Ya, itulah kaum muda. Dengarkan ya di Surabaya, ya bergantian nanti saya satu waktu di Surabaya, di Medan juga. Ya, tapi sama, kuasa Tuhan sama. Kuasa Tuhan sama. Ya, bekerja dimanapun sama. Waktu seorang sakit, kemudian kepala perwira itu mengatakan, tidak usah datang ke rumahku. Katakan sepatah kata, dia akan sembuh. Tidak usah datang ke rumahnya, sembuh juga. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi apapun. Ya, kuasa kemenangan. Ayo, kuasa pengangkatan dipakai semua kaum muda. Siap-siap semua. Ya, kita menyongsong kegerakan yang besar nanti. Siap-siap semua sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan akan berikan juga karunia Roh Kudus. Kemampuan ajaib kepada kita. Kemampuan ajaib lebih dari apa kita dipakai. Kemudian kuasa pengangkatan ini juga keubahan hidup. Artinya yang terakhir, keubahan hidup. Makin diubahkan, makin diangkat. Keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ayat 11 tadi. Filipi 2 ayat 11. Keubahan hidup mulai dari mulut. Kamu udah jaga. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-11 tadi. Keubahan itu pengangkatan, keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari mulut segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mulut berkata benar baik, jadi berkat. Berkata benar, tidak ada dusta. Mulut berkata benar dan baik, berkata jujur. Ya katakan ya, tidak dan baik, menjadi berkat. Mulut bersaksi, mulut menyembah kepada Tuhan. Hanya itu aja.
Batasi itu aja. Batasi. Kalau kita berkata benar dan baik, bersaksi, mengundang, bersaksi dan mengundang. Ayo, ada kegiatan-kegiatan mengundang, bersaksi, mengundang, dan menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada apa saja, haleluya. Yesus, haleluya. Serukan nama Yesus. Itu mulut diubahkan oleh Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Dan jika Yesus datang kembali kedua kali, ya, kita akan diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Mulut, tadi telinga, taat dengar-dengar itu telinga baik. Taat itu telinga. Mulut, ya, berkata yang benar baik. Nah, kalau telinga dan mulut baik, semua jadi baik. Kalau taat ditambah mulut baik, jujur, baik. Semua jadi baik. Dalam Markus 7:37 semua jadi baik. Kalau telinga baik, dengar-dengaran, taat. Dan mulut baik, semua jadi baik. Amin. Semua jadi baik. Semua jadi baik. Yang hancur jadi baik. Nah ini keubahan hidup mujizat. Dan jika Yesus datang kembali kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Sempurna seperti Dia. Kembali kepada gambar teladan Tuhan. Dan kita terangkat di awan-awan. Hanya bersorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Dengan suara haleluya. Haleluya. Kita masuk perjamuan kawin anak domba tadi. Masuk 1000 tahun damai. Firdaus yang akan datang. Dan kita masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Inilah Lukas 6 terakhir. Sampai ke situ. Manusia yang telanjang. Sudah ada gambarnya setan. Ya sudah mau apa? Tidak usah ini lagi. Tidak usah dipikirkan lagi. Yang penting malam ini mau diasuh oleh Tuhan. Amin. Mau diasuh oleh Tuhan. Dibimbing kembali. Mulai tubuh. Terus sampai perjalanan hidup. Dibimbing oleh Tuhan. Sampai sempurna. Ada kuasa nama Yesus menolong kita. Amin, jago. Ada kuasa nama Yesus. Ya, ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Serukan nama Yesus, saudara akan ditolong. Saya akan ditolong, diangkat oleh Tuhan. Semua diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Yuk, 147. Ya, 140. Berseru memanggil namanya. Yuk, segera kita tamatkan kebaktian. 147. Berseru memanggil namanya. 147. Dia hanya sejauh doa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dengan ukur tundukkan kepala. Dimanapun kau muda berada, tundukkan kepala. Ada nama Yesus. Ada nama Yesus yang berkuasa. Apapun keadaan kita, Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Tuhan angkat kita, Tuhan pulihkan kita, Tuhan bahagiakan kita. Lagi sampai tersentuh hati kita oleh nama Yesus.
percaya yakin. Mungkin orang lain tidak perhatikan kita. Orang lain sudah jenuh dengan kita karena kesalahan kita. Biarlah Yesus masih mau menolong. Lagi. Semua tutup mata. Saya beri kesempatan 1-2 menit. Dimanapun kaum muda berada, yang mau maju ke depan, bukan maju kepada saya, tapi kepada Yesus. 1 orang aja tidak apa. Yang ada di depan laptop, di depan komputer, dimanapun, di dalam negeri, luar negeri, di WR4 Surabaya, di Medan, gunakan kesempatan. Datang serukan nama Yesus. Haleluya, jangan gengsi. Yesus sudah merendahkan diri, taat sampai mati. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah saudara. Ayo serukan nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Yesus. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, haleluya. Jamah Tuhan, jamah kami. Kuasa namamu bekerja Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, haleluya. Ya lawaka, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Engkau tahu keadaan kami semua, keadaan kaum muda remaja Tuhan, haleluya. Dimanapun berada Tuhan, haleluya. Kuasa namamu bekerja Tuhan, oh haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Biar kami kembali pada gambar teladan Tuhan. Kembali pada kebenaran, kesucian dan kemuliaan-Mu. Kembali dalam pelukan tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau di dalam tangan setan Tuhan. Haleluya. Kami mau kembali dalam tangan-Mu malam ini. Apapun keadaan kami, Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup mengubahkan kami. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Bangkit berdiri di tempat. Ayo kita ulurkan tangan dalam mengakhiri Lukas 6 ini. Dari tubuh, jiwa, roh kita, hati kita, semua sampai perjalanan, sampai dari ujung rambut sampai kaki berada di tangan Tuhan. Haleluya. Tidak mau berada di tangan setan, telanjang dikoyak-koyak, tidak mau. Angkatlah 2 tangan ke atas, berjanji pada Tuhan. Bukan pada pendeta, bukan. Pada Tuhan, dimanapun berada, ada Yesus di hadapan saudara. Ayo angkat 2 tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Pegang kami semua Tuhan. Kembalikan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Kami mau lepas dari tangan setan Tuhan. Haleluya. Kami kembali ke dalam tangan-Mu. Kami bersuasana Firdaus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segenap hidup kami bagi-Mu Tuhan. Jika Engkau izinkan kami siap dipakai dalam gerakan hujan akhir ini.
Haleluya, 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 haleluya. Ya lega, ya lega, ya lega. Terima kasih, tidak ada yang terlepas lagi Tuhan. Semua bahagia di dalam Engkau. Turunkan tangan, kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau lepaskan kami dari tangan si jahat Tuhan. Kami kembali kepada-Mu Tuhan. Engkau menghapus gambar si jahat Tuhan. Kembalikan kepada gambar dan teladan-Mu Tuhan. Terima kasih. Syukur untuk pelajaran Lukas pasal 6 Tuhan. Lukas pasal 7 Engkau bukakan firman bagi kami kaum muda remaja. Terima kasih. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Berkati, gembalakan kami semua. Baik di sini, Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Baik di Jalan Supratno Medan, di dalam negeri, di kota manapun, di desa manapun, di luar negeri, negara manapun semua Tuhan. Engkau gembalakan kami Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami biarkan merasa uluran tangan-Mu menjamah kami, membimbing kami, mengubahkan, memuaskan kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, kembalikan. Jiwa baru pertambahkan, pakai kami menjadi saksi-Mu. Dan Tuhan memberkati kami semua, mengajak jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Demikian yang bekerja, kaum muda remaja, berkati dengan berkat-berkat dari surga, buka jalan semua. Tuhan tolong yang sekolah kuliah menghadapi UAS hari-hari ini, Engkau tolong kiranya beri hikmat-Mu lulus dengan baik semua. Menghadapi skripsi, tesis, desertasi, tolong semua lulus dengan baik. Dan juga yang mencari pekerjaan, buka jalan semua. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih, berikan pergaulan yang baik, perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak. Memberikan masa depan yang baik bagi mereka semua. Terima kasih, biar lewat kaum muda firman pengajaran-Mu Tuhan dipermuliakan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih sampai kami dipermuliakan bersama-Mu selama-lama. Engkau dengar keluh kesah kaum muda yang sakit dan lain, Engkau jamah semua, Engkau tolong semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan, kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama selamatkan mereka semua. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balas berkat, pakai mereka semua dalam pengajaran benar. Tambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih semua dalam tangan mereka yang memanfaatkan libur keluar kota, luar pulau, luar negeri hari-hari ini. Engkau jaga, lindungi, sertai juga. Tetap hidup benar, tetap taat dengar-dengaran. Sampai kembali ke Malang, Surabaya, Medan, ke kota-kota manapun dengan selamat. Kembali beribadah kepadamu. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih, banyak permohonan kami Engkau yang dengar semua. Untuk rencana retret kaum muda, Engkau tolong juga, mohon kemurahan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban kaum muda malam ini untuk dipersembahkan retret kaum muda yang akan datang. So, ya, baik, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita nyanyi nomor tetap tadi. Bila sengsara menimpa ke atas, bila tak menentu hidupku, ingat ada seorang penolong bagimu, tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, orang penolong bagimu, Yesuslah pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru
memanggil namanya, berdoa Dia akan segera mengampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kebaktian kita besok pagi untuk sini dan Medan, Malang dan Medan pagi 7:15 kebaktian umum. Ya, kemudian menggunakan waktu libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memegang kita, memberkati kita. Selasa doa penyembahan ya, jam 5:15 ya baik. Kemudian Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:15 sore, dan hari Sabtu kaum muda remaja semacam ini jam 5:15. Ajaklah teman-teman datang kepada Tuhan. Yang di Surabaya, WR4 Surabaya, besok pagi jam 6:kurang 1/4 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan memberkati. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30, dan Rabu kebaktian doa penyembahan 5:30 sore, dan Sabtu kebaktian kaum muda remaja 5:15. Ajaklah teman-teman yang lain untuk bisa datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun tanggal 28 Juni sampai 5 Juli. Felix Samuel Joseph Mertes di Jerman 29 Juni. Stefanus 30 Juni. Saudari Nimade Deni Kusuma Dewi 1 Juli. Juga Ibu Deborah Ibrani WA hari ini 28 Juni. Mohon doa mulai Senin UAS dari Teresia Ayu di Madiun. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Yang berulang tahun hari ini, besok, dan selanjutnya, yang baik disebut nama atau tidak, Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, terutama dipakai Tuhan untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Yang UAS mulai Senin, Tuhan tolong juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada latihan kor kaum muda di sini di Surabaya. Engkau juga berkati Tuhan. Engkau urapi, Engkau tolong semua. Dan perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu Tuhan. Baik Tuhan, dari manapun juga kami Engkau lindungi. Dan besok pagi sore bisa setia beribadah kepadamu. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.